untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Nasionalisme adalah sifat yang semestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Dalam Islam, cinta kepada tanah air merupakan hal yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan ungkapan rasa cinta Rasulullah terhadap tanah kelahirannya, yakni Makkah. Setelah pindah ke Madinah pun, Rasulullah juga menunjukkan kecintaannya terhadap Madinah yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Nah, Indonesia semangat dalam mencintai tanah air dituntut bahkan didukung oleh berbagai tokoh baik kalangan nasionalis ataupun pesantren. Seperti yang dilakukan oleh tokoh asal pesantren dan juga menjadi pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ia menciptakan lagu Yalal Makin atau yang akan dikenal dengan Syukban Malakin yang bertujuan untuk melahirkan benih-benih cinta kepada tanah air sehingga bisa memicu energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas. Lagu tersebut kemudian dijadikan lagu perjuangan nasional karena terbukti membangkitkan cinta tanah air dan nasionalisme yang kuat dalam dada para pejuang, terutama untuk anak-anak muda. Dengan demikian, mencintai tanah air merupakan anjuran yang memiliki dalil karena telah dicontoh oleh Rasulullah agar bisa diteladani oleh Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Hal ini karena cinta tanah air mendorong setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan negara yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Cinta tanah air mendorong setiap warga negara untuk turut serta dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dengan berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, seperti peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta peningkatan ekonomi. Sikap cinta tanah air juga penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Masyarakat yang cinta tanah air akan lebih peduli terhadap keselamatan negara dan akan bersedia berkorban untuk menjaga kedaulatan bangsa. Cinta tanah air juga merupakan pondasi penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, masyarakat akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang humoris dan saling menghormati antar sesama warga negara. Cinta tanah air juga membantu meningkatkan martabat bangsa di mata dunia internasional. Dengan memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, masyarakat akan lebih bersemangat untuk menjaga reputasi dan martabat bangsa, menciptakan generasi yang peduli dan berkontribusi. Penanaman sikap cinta tanah air sejak dini akan membentuk generasi yang peduli terhadap bangsa dan negara serta memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Generasi yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih bermotivasi untuk meraih prestasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Cinta tanah air adalah sebuah nilai luhur yang melekat pada jiwa setiap warga negara. Cinta tanah air adalah semangat kebanggaan dan pengabdian yang tumbuh dari rasa memiliki terhadap tanah air
dan bangsa tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai patriotisme, persatuan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan dan kemajuan negara kita. Sejak zaman dahulu hingga masa kini, cinta tanah air adalah semangat yang telah membentuk ikatan kuat antara masyarakat Indonesia dengan wilayahnya, yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alam yang memukau. Itulah mengapa nilai ini menjadi fundamental dalam membentuk karakter dan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ini, cinta tanah air adalah kekuatan pendorong para pahlawan untuk melawan penjajah, meraih kemerdekaan, dan memperjuangkan keadilan serta hak asasi manusia. Spirit ini masih bersenyaman di dalam diri kita, membara dalam setiap detak jantung, sebagai panggilan untuk bersatu dan bergerak maju sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat. Cinta tanah air adalah perasaan bangsa dan memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap wilayah atau negara tempat yang seseorang tinggal. Cinta tanah air meliputi perasaan kebanggaan, rasa memiliki loyalitas tinggi, dan rasa menghargai terhadap tanah air serta kesediaan untuk membela, melindungi, dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara dari berbagai macam gangguan dan ancaman. Cinta tanah air juga mencakup penghargaan dan pelestarian terhadap adat dan budaya yang ada di dalam negara tersebut. Cinta tanah air sering diasosiasikan dengan nasionalisme, yaitu kesetiaan tertinggi seseorang terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini merupakan bagian integral dari diri setiap warga negara dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Cinta tanah air adalah kesadaran untuk berbakti kepada negara dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan hidup bersama yang baik, rasa cinta tanah air perlu ditanamkan dan ditingkatkan sejak usia dini pada setiap individu, warga negara atau anggota bangsa. Cinta tanah air tercermin dalam tindakan nyata seperti membela, menjaga, melindungi tanah air, serta melestarikan adat dan budaya di dalamnya. Tindakan cinta tanah air disebut beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, menghormati simbol-simbol negara. Salah satu contoh tindakan cinta tanah air adalah dengan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Hal ini bisa terlihat saat upacara bendera di sekolah atau acara keanekaragaman lainnya. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan nasional. Masyarakat Indonesia menunjukkan cinta tanah air dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan nasional seperti peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Proklamasi. Mereka juga turut serta dalam pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara. Yang ketiga yaitu melestarikan budaya dan tradisi. Cinta tanah air juga tercermin dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari tarian, musik, dan seni tradisional, serta merayakan perayaan keagamaan dan budaya seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan lainnya. Yang keempat yaitu menghargai keragaman budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya, dan tindakan cinta tanah air adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman budaya ini. Mengenal, mengerti, dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat dari berbagai suku dan agama. Contoh nyata tindakan cinta tanah air yang kelima yaitu mengembangkan potensi daerah. Cinta tanah air juga tercermin dalam upaya untuk mengembangkan potensi daerah dan memajukan wilayah tempat tinggal. Ini bisa dilakukan dengan mendukung produk lokal, wisata daerah, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu menghargai lingkungan. Cinta tanah air berarti peduli terhadap lingkungan dan alam Indonesia. Upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak melakukan pembakaran hutan, dan mendukung program perlindungan alam adalah contoh nyata dari tindakan cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pijakan tindakan cinta tanah air, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi adalah bagian dari cinta tanah air. Semua tindakan tersebut menunjukkan rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap tanah air Indonesia dan merupakan contoh konkret bagaimana cinta tanah air dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada cara menanamkan sikap cinta tanah air. Menanamkan sikap cinta tanah air pada diri seseorang, terutama pada generasi muda, sangat penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, patriotik, dan peduli terhadap keberlangsungan negara dan bangsa. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menanamkan sikap cinta tanah air yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu 1. Pendidikan dan kesadaran nasional. Mulai dari usia dini, pendidikan dan kesadaran nasional perlu ditanamkan dalam kurikulum sekolah dan pendidikan di rumah. Pengenalan tentang sejarah, budaya, dan nilai Indonesia akan membantu anak-anak memahami pentingnya cinta tanah air. Yang kedua yaitu mengenalkan simbol-simbol negara, ajarkan tentang bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara sejak dini. Kenalkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut, sehingga anak-anak dapat menghargainya. Yang ketiga yaitu mempelajari sejarah bangsa. Menanamkan cinta tanah air bisa dilakukan dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Ceritakan tentang pahlawan-pahlawan nasional dan peristiwa penting dalam sejarah negara. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dorong generasi muda untuk merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ceritakan prestasi bangsa dalam berbagai bidang seperti olahraga, seni, sains, dan teknologi. Yang kelima yaitu memberikan contoh teladan. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu menjadi contoh teladan dalam menunjukkan sikap cinta tanah air melalui perilaku dan tindakan nyata. Yang keenam yaitu mengajarkan nilai gotong royong. Gotong royong adalah nilai yang melekat dalam budaya Indonesia. Ajarkan pentingnya kerjasama dan tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh yaitu mengenalkan keanekaragaman budaya. Kenaikan anak-anak dengan keanekaragaman budaya dan suku bangsa Indonesia. Ajarkan tentang kekayaan budaya, adat istiadat dari berbagai daerah. Yang kedelapan yaitu keterlibatan dalam kegiatan nasional. Ajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan nasional seperti upacara bendera, peringatan hari kemerdekaan, atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan negara. Yang kesembilan yaitu pemanfaatan teknologi dan media. Gunakan teknologi dan media dengan bijak untuk menyebar pesan-pesan cinta tanah air yang positif dan inspiratif. Yang kesepuluh yaitu melibatkan dalam kegiatan sosial. Ajak anak-anak atau generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesimpulannya yaitu dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas secara konsisten, diharapkan sikap cinta tanah air akan tumbuh kuat pada diri individu dan menjadi bagian integral dari kepribadian mereka sebagai warga negara Indonesia.